Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, khusus pada malam ini kita sampaikan pertama selamat menunaikan ibadah puasa, yaitu Ramadan 1440 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Dan ini menjadi salah satu cara Allah memberikan kita jalan yang terbaik untuk husnul khatimah di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan berbelasungkawa yang luar biasa terhadap beberapa hal yang telah menimpa Indonesia. Di antaranya adalah kabar dan berita kecurangan dalam pilpres yang luar biasa masif dan terstruktur. Di antaranya adalah penistaan simbol-simbol agama, di mana di awal-awal sudah ada masjid yang dicoret-coret dengan gambar kelamin. Kita diam, kita fokus tetap mengawal terhadap suara pemilihan umum, yaitu Pilpres 2019 ini. Kita diam itu, kita biarkan itu, karena kita pikir kita akan memprosesnya secara hukum nanti ketika Pilpres ini sudah selesai dan negara ini sudah dikendalikan dengan orang yang terpercaya dan utusan ijtima ulama, insyaallah. Akan tetapi gangguan dan pengacauan yang dilakukan terhadap umat Islam yang saat ini sedang fokus mengawal suara itu tidak berhenti di situ saja. Belakangan ini, beberapa hari yang lalu telah terjadi penistaan agama yang luar biasa dan kita tidak boleh diam tentang itu. Kalau di awal tentang masjid yang dicoret-coret, kita diam, tidak masalah. Masjid dibakar pun silakan. Bukan berarti kita tidak peduli terhadap masjid. Akan tapi kita punya pilihan, kita punya pertimbangan bahwa ketika nanti kita menjadikan Bapak Prabowo sebagai presiden, di mana perjanjiannya terhadap para ulama yaitu adil dan makmur, kita tekankan dalam hal ini adil seadil-adilnya. Kita akan minta tuntut para penista agama dengan simbol-simbol agama Islam ini. Jadi saat ini ketika kita melihat Andre Taulani betul-betul menista agama, kita tidak bisa diam. Karena ini simbol tertinggi agama Islam telah dilecehkan. Sebagaimana video berikut ini. Ada filosofi mungkin tentang parfum. Dulu aku pernah baca kisah, jadi Nabi Muhammad dulu dia tuh aromanya tuh 1000 bunga gitu loh. Wangi. Jadi berawal dari situ sih. Kalau misalnya kita bisa wangi, kenapa enggak gitu? Memberikan kenyamanan kepada orang ya. 1000 bunga. Ya, itu kan? Badan apa kebun? Memberikan kenyamanan kepada orang ya. 1000 bunga. Ya, itu kan? Badan apa kebun? Memberikan kenyamanan kepada orang ya. 1000 bunga. Ya, itu kan? Badan apa kebun? Memberikan kenyamanan kepada orang ya. 1000 bunga. Ya, itu kan? Badan apa kebun? Baik saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, dari dulu kita diingatkan betul-betul agar hati-hati terhadap agama. Umat Islam betul-betul diajari bagaimana akhlak ketika berbicara soal agama. Bagaimana manusia kaum muslim khususnya betul-betul tawadhu terhadap masalah agamanya. Tidak sembrono ketika berbicara soal agamanya. Akan tapi hari ini kita lihat dengan mata kepala sendiri. Baginda Rasul dinistakan oleh seorang pelawak yang bernama Andre Taulani. Dalam sebuah hadis, Baginda Rasul menyampaikan bahwa wailul lilladzi yuhadditsu wa yakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu wailul lahu.
Apa kata Nabi? Celaka orang yang berbicara, berbohong, bermubalaghah, membesar-besarkan, mengada-ngadakan yang tujuannya untuk membuat publik tertawa, untuk melawak, untuk lelucon. Wailul lahu, diulangi oleh Nabi, celaka orang seperti itu. Celaka orang seperti itu. Dan dalam masalah lawakan seperti ini, kita semuanya suka akan tuntunan. Saya sendiri sebelumnya senang terhadap Andre Taulany, Sule dan kawan-kawan. Kadang kita mengisi waktu ketika waktu kosong, waktu yang tidak ada jadwal dan agenda, kita bisa melihatnya. Akan tapi itu pun juga tidak boleh berlebihan. Kita sering tertawa terbahak-bahak. Ini bisa mematikan hati kita. Hati yang harusnya selalu condong kepada Allah. Hati yang seharusnya selalu dekat dengan Allah. Hati yang seharusnya berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bahwa dengan berzikir kepada Allah, ini akan menenangkan hati. Akan tapi kalau selalu tertawa terbahak-bahak, ini mematikan hati. Dan disinilah ketika sering kita tertawa terbahak-bahak, kita sudah tidak mempunyai filter lagi untuk berhati-hati di dalam masalah agama. Kita tidak peduli itu melecehkan Rasul, melecehkan Allah, melecehkan agama, tidak peduli. Yang penting dia bisa menghadirkan lawakan yang memberikan kontribusi dunia terhadap dirinya. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa la tukthirud dhahak fa inna kathratad dhahak tumitul qalbah. Jangan terlalu banyak, terlalu sering tertawa terbahak-bahak. Jangan terlalu menyempatkan diri untuk terbahak-bahak. Jangan terlalu suka terbahak-bahak. Fa inna kathratad dhahak tumitul qalbah. Banyak yang bicara, banyak yang tertawa, itu mematikan hati. Nah, mungkin salah satu unsur dan faktor, mungkin Andre menyampaikan dalam permintaan maafnya bahwa dia meminta maaf dan dia tidak sengaja karena matinya hati dia, karena seringnya dia terbahak-bahak. Ini salah satu contoh yang mungkin bisa diterima. Akan tetapi, bagaimana konsekuensi seorang penista agama? Baik itu sengaja atau tidak sengaja. Kalau soal sengaja atau tidak sengaja itu urusan Allah. Soal hati itu urusan Allah. Akan tapi kita melihat sebuah keharusan di dalam menindak penista agama. Kita lihat dalam sebuah ayat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Subhanallah. Jelas sekali dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwasanya ketika orang semacam itu yang intinya bermain-main dengan Allah, bermain-main dengan ayat Allah, berbuat lelucon terhadap Rasulullah, ketika ditanya soal itu, dia mengatakan kita hanya bermain, kita hanya bersenda gurau, kita tidak serius, kita tidak sengaja. Tapi apa kata Allah? Kuntum tastahzi'un. Ini orang telah menista, ini orang telah meremehkan, ini orang telah menghina. La ta'tadiru, tidak perlu minta maaf sudah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah kufur setelah melaksanakan iman. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Maka dari itu untuk mengakhiri dari komentar saya tentang hal ini, di tengah-tengah kesibukan umat Islam mengawal Pilpres, di tengah umat Islam mengawal suara C1, di dalam umat Islam mengawal suara 02, dan dikacaukan, dipecah fokusnya dengan hal-hal semacam ini, kita sarankan kepada umat Islam yang mengawal suara 02, silakan lanjutkan. Karena
pertarungan, pertandingan, dan kompetisi ini belum selesai. Silahkan real count di KPU menyatakan bahwa 01 menang, 01 unggul. Tapi ini belum selesai. Kantong-kantong besar punya Prabowo belum masuk sepenuhnya. Ini ada permainan dan memodifikasi input di KPU. Ini menurut saya. Dengan pengamatan saya dan dengan perkiraan saya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang bertugas mengawal KPU, mengawal Suara 02, silahkan kawal. Dan sebagian lagi yang mau mengawal dan mau minta peradilan dan mau mengadili Andre Taulani ini, silahkan dikawal sampai tuntas, sampai selesai. Kita tidak boleh membiarkan itu. Kita tidak boleh simbol agama dinistakan. Tidak boleh. Kalau disimpulkan di dalam beberapa fatwa para ulama tentang orang yang menistakan agama, khususnya yang melecehkan, yang menghina baginda Rasul, ada 3 konsekuensi. Yang pertama pilihannya adalah orang itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Dan dengan terbunuhnya orang itu yang melecehkan baginda Rasul, maka habis dosanya. Yang pertama. Yang kedua, orang itu tidak diterima taubatnya, permintaan maafnya tidak diterima, dan juga wajib dibunuh. Jadi sama-sama berat. Yang ketiga, orang yang melecehkan agama, menghina baginda Rasul, itu diterima taubatnya, diampuni permohonan maafnya, akan tetapi tetap wajib ditegakkan had, ditegakkan hukum, dibunuh orang tersebut. Jadi kembali kepada 3 pilihan tersebut. Jadi pilihan yang paling dikedepankan adalah yang nomor 3, yaitu diterima maafnya. Baik, kita sebagai umat Islam, kita menerima permaafan Andre Taulani. Kita menerima permintaan maaf Andre Taulani. Akan tapi kita juga tidak boleh menuntaskan masalah ini sampai di sini. Harus dilanjutkan secara hukum, proses hukum harus jalan. Salah satu cara untuk melestarikan hukum di Indonesia tetap berwibawa. Salah satu cara menjaga kemuliaan agama Islam tetap dijaga di Indonesia. Maka hukum harus ditegakkan, proses hukum harus jalan. Tidak boleh berhenti di sini dan tidak boleh hanya sebatas maaf dan hukum kemudian habis. Tidak. Ini harus dijalankan, meskipun tidak harus dibunuh, paling tidak harus dilaksanakan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Kita berharap terus supaya Allah menjaga kita, Allah menjaga agama kita, Allah menjaga Indonesia tetap menjadi agama yang damai, aman, dan tentu mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Anda yang mengawal Suara 02, silakan dilanjutkan fokus terhadap pekerjaan Anda, terhadap jalur Anda. Dan bagi yang mengawal, meminta, menuntaskan hukum soal penistaan agama, penghinaan kepada Rasulullah, silakan Anda lanjutkan. Kita bagi-bagi tugas, selamat berjuang, dan ini semuanya demi kejayaan Islam wal Muslimin, demi kejayaan anak cucu kita dengan agamanya yang terjaga dan terjamin, tentu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.